Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris bin Ilyas dari PAI Prodi 6 PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut. Di sini saya akan menjelaskan terkait matkul inovasi pembelajaran yang bertema inovasi penilaian hasil belajar PAI. Sebelum masuk ke materi, di sini ada moto, yaitu jadikanlah hari kemarin sebagai pelajaran atau hikmah agar hari esok lebih baik. Itu moto. Pertama, ada pengertian inovasi penilaian hasil belajar PAI. Pengertian inovasi menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah ide, hal-hal praktis, metode, cara, dan barang buatan manusia yang dianggap atau dirasakan sesuatu yang baru bagi seorang atau sekelompok orang. Nah, itu pengertian inovasi, jadi temuan-temuan baru yang dihasilkan oleh seseorang. Jadi output dari hasil pembelajaran itu apa? Nah, itu inovasi. Lalu yang kedua ada pengertian penilaian. Kusairi dan Sukrananto mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan menganalisis, mengumpulkan, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Karena pengertian penilaian itu kalau secara umum kan tujuannya itu untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa itu, tolak ukurnya itu dalam bentuk kognitif. Akan tetapi karena di sini pengertian inovasi penilaian hasil belajar PAI bukan secara umum, maka yang menjadi tolak ukur tidak hanya pengetahuan saja, akan tetapi ada afektif, psikomotorik atau sikap maupun keterampilan. Yang ketiga yang ada pengertian hasil belajar PAI. Hasil belajar siswa adalah, nah ini pengertiannya, kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui serangkaian kegiatan belajar. Nah, belajar itu sendiri adalah suatu usaha sadar dari seseorang untuk dapat memperoleh perubahan perilaku yang relatif, menetap, dan terarah. Lalu ada karakteristik inovasi penilaian hasil belajar. Yang pertama ada keuntungan relatif, yang kedua kompatibel, yang ketiga ada kompleksitas, yang keempat ada trialabilitas, dan yang terakhir dapat diamati. Nah, ini karakteristik inovasi penilaian hasil belajar. Lalu ada tujuan. Nah, ini salah satu alasan mengapa harus diadakan penilaian hasil belajar PAI itu, tujuannya untuk apa? Nah, di sini tujuannya itu adalah agar pendidik bisa mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik khususnya untuk pembelajaran PAI. Jadi seorang pendidik itu mengetahui apakah si peserta didik ini berhasil memahami, berhasil mencerna, mengambil pelajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Nah, ini tujuannya, itu tujuan ketika seorang peserta didik dapat melakukan temuan baru di akhir pembelajaran tersebut, maka bisa dikatakan berhasil. Nah, ini tujuannya itu. Tapi karena ini penilaiannya hasil belajar PAI bukan secara umum, seperti apa yang telah tadi sampaikan, yang menjadi tolak ukurnya itu bukan hanya kognitif atau pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu mengembangkan siswa pada wilayah afektif dan psikomotorik. Artinya, jika tujuan adanya inovasi penilaian hasil belajar siswa hanya pada wilayah kognitif saja, maka hanya bisa dilihat dari hasil belajar siswa dengan nilai yang sangat memuaskan atau tidak memuaskan. Lalu ada strategi inovasi penilaian hasil belajar PAI.
Strategi, nah ini pengertiannya dulu. Strategi itu merupakan perencanaan langkah-langkah dan suatu rangkaian untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Yamin 2013. Jadi diadakannya strategi itu menjadi alat bantu bagi pendidik. Karena kan tadi ada tujuan yang tadi telah disampaikan. Ada tujuan inovasi penilaian hasil belajar. Nah, bagaimana seorang pendidik itu agar lebih mudah, agar lebih cepat, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu harus diadakan strategi perencanaan atau langkah-langkah sehingga seorang peserta didik tidak merasa kesulitan, tidak merasa sukar dalam menerima, memahami dan mencerna apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Nah, itu diadakannya strategi. Lalu ada langkah-langkah inovasi penilaian hasil belajar PAI. Langkah-langkahnya itu ada 7, diantaranya pertama instrumen penilaian, mengumpulkan data, melakukan validasi data, pengolahan data untuk menganalisis data, membuat interpretasi dan menarik kesimpulan, mempertahankan alat penilaian dan hasil penilaian, dan yang terakhir tidak lanjut hasil penilaian. Itu sudah sering dibahas. Langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulannya, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik. Jadi, pendidik menggunakan keberhasilan instrumen itu harus sesuai karakteristik yang telah tadi sampaikan, yang ada 5. Harus sesuai dengan karakteristiknya itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.